Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Pimpinan yayasan, pimpinan pesantren, ketua RW dan seluruh para asatidz dari Hadrat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih. Kalau bicaranya panjang, justru akan mengurangi khidmat acara ini. Tetapi ada ungkapan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan sedikit tapi mengena. Mudah-mudahan ini saya bisa merangkumkan, karena saya bisa merasakan sebagai orang tua, terutama para wali santri yang ada di hadir di tempat ini, dan para asatidz yang telah memangku untuk pendidikan kader-kader muda yang akan berangkat berdakwah ke daerah-daerah. Bagi wali santri itu adalah hubungannya biologis, anak-anak biologis. Bagi asatidz ini hubungannya ideologis, ya. Jadi dua-duanya memiliki keterikatan hati. Meskipun tadi saya dengar tidak ada yang dikirim ke Irian dan Papua, Pak. Alhamdulillah. Jadi tadi wali santri yang mewakili nggak usah kecil hati. Selama masih belum ke Papua, aman. Karena kami sudah menerjuni Papua dari ujung ke ujung sampai ke pedalaman. Memang pengalaman kami dari Aceh sampai Irian itu yang paling berat itu Papua. Baik alamnya maupun manusianya. Ya, kalau mau sukses dakwah di Papua, itu paling cepat adalah menikahi warga Papua. Sehingga nanti Bapak Ibu sebagai wali santri punya anak-anak yang rambut hitam dan keriting. Tapi nampaknya jadi tidak ada yang disebutkan ke Papua. Meskipun tadi berharap saya ada yang dikirim ke Papua. Karena ternyata pengalaman kami berdakwah ini, lembaga terkenal di Indonesia, ormas yang paling besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, itu kita temukan mereka bersatu hanya di Papua. Di tempat lain kami belum menemukan, meskipun kami sering mengadakan acara bersama dengan mereka. Di Papua itu ada lembaga pendidikan Islam gabungan kerjasama antara NU dan Muhammadiyah. 60% santri ataupun muridnya itu non muslim di Papua. Nah, saya berharap nanti kader-kader muda ini ketika nanti terjun ke daerah-daerah, jadilah perekat, ya, rangkul itu antara NU dan Muhammadiyah, ya, di daerah-daerah, supaya mereka bekerja sama seperti yang ada di Papua, ya. Dan itu harus kita bawa ke semua wilayah, ya, semangat persatuan umat Islam. Apalagi kita sekarang berada di posisi yang tantangannya sangat berat, ya, terutama untuk generasi muda ini, ya. AI, teknologi cerdas yang ke depan ini akan menggeser peranan manusia. Ya, robotik ke depan akan menggeser pekerjaan-pekerjaan manusia. Makanya kita tidak boleh ketinggalan mendidik anak-anak yang harus bisa mengalahkan robot dan AI itu. Dan saya melihat dari pengalaman Profesor Imam yang ada di Malang, hasil penelitiannya, kalau ingin menjadikan anak Indonesia hebat,
harus dihafali dengan hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah anak-anak kita ini sudah dibekali itu, tinggal nanti pengembangannya. Saya hanya menyimpulkan ada 4 hal yang diperlukan oleh kader-kader muda yang akan berangkat ke daerah itu, supaya ke depan akan menjadi anak-anak hebat, yang lebih hebat dari asatidnya insya Allah. Ya. Dan ibu bapak nggak usah khawatir melepaskan anak-anaknya, karena mereka sedang dilatih untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap nanti anak-anak ini akan memberikan mahkota buat orang tuanya di surga kelak insya Allah. Betapa beruntungnya Bapak Ibu yang telah memiliki anak-anak mereka ini yang sudah dididik dan akan diterjunkan dakwah. Ya, teringat apa yang dilakukan oleh Wali Songo dulu, hanya 9 orang. Ya, tetapi mereka telah merubah Jawa, bahkan merubah kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Dahsyat. Dan ternyata pola yang ditempuh oleh para Wali Songo itu adalah bukan sekedar ceramah. Nih kawan-kawan muda yang akan terjun ke daerah, dakwah itu bukan cuman ceramah. Ya, dakwah itu untuk merubah dari negatif kepada yang pasif, dari pasif kepada apa? Aktif, dari aktif menjadi proaktif. Dan itu kata kuncinya adalah empowering. Apa? Empowering, menggerakkan. Karena intinya adalah perubahan. 4 hal yang dibutuhkan kemampuan kalian ke depan untuk bisa bersaing dengan pihak manapun, lokal, nasional maupun internasional. Hanya butuh 4 saja. Yang pertama, knowledge. Pengetahuan kalian harus terus diperbarui, harus terus ditingkatkan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan duniawi. Jangan berhenti untuk belajar. Ya, itu kata kunci yang harus terus kalian lakukan. Seorang alim itu masih dikatakan alim kalau masih mau belajar. Dan belajar yang paling hebat adalah long life education, yaitu belajar dari kehidupan. Kemarin kalian belajar dari kitab, menghafal mutun. Berikutnya kalian akan belajar dari kehidupan. Dan itu tidak ada batasnya. Knowledge inilah yang harus terus kalian tingkatkan. Yang kedua adalah experience. Pengalaman-pengalaman. Mungkin sebelumnya kalian masih berada di tempat yang terbatas, baik pesantren maupun lingkungan masyarakat sini. Ya, ke depan kalian akan mendapatkan pengalaman yang akan berbeda. Ke pegunungan-pegunungan, mungkin juga ke hutan-hutan, mungkin juga ke lautan-kelautan. Ya, dan daerah-daerah yang seperti di Sungai Mapi itu masyarakatnya tinggal di bantaran-bantaran sungai. Ketika kami berdakwah menyentuh mereka itu nggak mungkin dengan motor, nggak mungkin dengan mobil, nggak mungkin juga dengan jalan kaki, hanya pakai speedboat. Kita datang dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dari pagi kami berangkat, sore itu kulit saya sudah blodokin semua, saking panasnya itu Papua itu. Baru saya tahu, oh pantes mereka hitam-hitam. Jadi memang panasnya itu terik sekali, ya, menggigit, ya, menjadikan orang itu bisa hitam. Nah, kita pun akan menemukan nanti keadaan seperti itu, karena wilayah NTT termasuk wilayah yang banyak orang hitam di sana karena pengaruh panasnya itu. Ya, hanya saja wilayah NTT jauh lebih mudah daripada wilayah Papua, karena di sana ada gerombolan bersenjata. Kalau di Papua, kalau NTT tidak, ya, lebih aman. Insya Allah orang tua nggak usah khawatir, ya. Dan di sana banyak masyarakat yang sedang menunggu kalian. Ya, saya kira bukan cuma NTT, Kalimantan, Maluku Utara. Tadi saya langsung dapat WA dari kawan yang dakwah di daerah Maluku Utara. Mereka akan menyambut kedatangan kalian di sana, insya Allah. Dan yang paling menarik di masyarakat daerah itu, baik pesisiran maupun pedalaman itu,
mereka suka menyambut dengan hidangan-hidangan makanan lokal. Dan itu yang menjadi indah. Ya, saya khawatir nanti mereka pulang, ibu bapak kaget karena gemuk-gemuk semuanya. Yang perlu diantisipasi, ini bapak ibu yang perlu diantisipasi, dan ini kejadian. Dai-dai yang kita kirim mengalami suatu keadaan, rupanya karena sangat menarik hati masyarakat di sana, itu mereka berpikir bagaimana ustadz ini tidak pulang. Makanya dicarikan perempuan yang paling cantik di kampung itu untuk dinikahkan. Ya, jadi bapak ibu siap-siap punya menantu dari kampung-kampung yang jauh sana. Tapi tadi saya dibisikin Ustaz Bukhari, jangan dulu Pak Ustadz, biar sekolah terus. Ya, mudah-mudahan imannya tidak goyah. Jadi sekalian itu termasuk godaan dari dakwah. Tapi tantangan juga tidak sedikit. Ya, pengalaman nanti akan menunjukkan betapa ada orang-orang yang dengki, ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang kemudian mencoba untuk mengusir dengan cara halus maupun kasar karena mereka merasa tersisihkan, merasa tersaingi. Nah, itu harus diantisipasi, ya. Nah, makanya bangun silaturahmi yang baik. Saya membaca tentang apa di balik keberhasilan Wali Songo itu adalah pendekatan. Ya, terutama apa? Pendekatan silaturahmi. Perbanyak silaturahmi. Wali Songo itu sedikit bicara, sedikit ceramah. Tapi yang mereka banyak melakukan adalah membuat irigasi air supaya masyarakat tanamannya subur, menghasilkan ekonomi yang mencukupi keluarga mereka. Mereka masuk ke pasar dagang untuk mengajari masyarakat bagaimana dagang yang jujur. Ya, kemudian mereka melihat kebijakan itu ada dari sultan-sultan yang ada di kerajaan-kerajaan. Maka mereka pun menikahi anak-anak mereka yang di kerajaan itu. Sehingga kebijakan pun bisa dipengaruhi. Dahsyat. Jadi luar biasa pengalaman mereka ini. Tapi itu nanti bisa menjadi pelajaran. Jadi yang kedua adalah butuh apa? Experience. Semakin jam terbangnya tinggi, semakin kalian akan bernilai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dibutuhkan apa? Performance. Ya, penampilanmu sebagai dai, dan kata Imam Syafi'i, ad-da'iyatu tabib. Dai itu adalah dokter. Kalau dokter umum itu dia hanya mengobati fisik. Ya, sakit perut, kepala pusing, ya macam-macam penyakit fisik itu berobat sama dokter umum itu. Tapi fisik manusia itu cuma 20%. Ada rohani di dalam diri manusia itu nilainya 80%. Dan itulah yang kalian akan tangani. Di performan kalian adalah dokter yang mengobati apa? Unsur apa? Rohani ini. Posisinya 80%. Dan hari ini penyakit yang dihidap oleh manusia, baik di kota-kota besar, ya, ataupun sampai ke desa-desa dan pedalaman hari ini, apa penyakit yang dialami oleh masyarakat kita? Anxiety, kecemasan, kegalauan, ketakutan, ya. Dan inilah yang menimpa sekarang masyarakat luas. Dan itu penyakit apa itu? Jasmani atau rohani? Rohani. Makanya bangun kesadaran kedekatan kepada Allah. Itu dasarnya di situ lemah. Makanya kalian mengajarkan Al-Quran, kalian mengajarkan mereka sholat, kalian mengajarkan mereka untuk berdekat kepada Allah. Ya, itu adalah satu tugas mulia untuk menguatkan mental mereka supaya jangan ada stres, depresi, apalagi sampai putus asa. Ya, memang hari ini menurut data PBB, negara-negara yang paling banyak bunuh dirinya itu justru negara-negara maju. Yang pertama itu Swedia, negara paling makmur di Eropa. Setiap orang punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, tapi tingkat bunuh dirinya tertinggi. Itu kena penyakit apa? Mental rohani. Kemudian yang kedua adalah Jepang, negara yang makmur, tapi tingkat bunuhnya sangat tinggi.
Yang ketiga Amerika, ya, juga tinggi. Yang keempat Korea Selatan. Dan yang kelima adalah Perancis. 5 negara maju. Dan semuanya terkena penyakit rohani seperti ini. Saya pun pernah berdakwah di Australia, melihat mereka ini kasihan. Ya, di Australia itu nggak ada orang miskin. Ya, setiap orang itu kalau ada yang tidak dapat pekerjaan, negara hadir untuk memberikan kecukupan hidupnya. Kapan kita punya negara kita seperti ini? Ya. Negara kita ini negara maju, negara kaya ya, tapi hanya masa di pengelolaan. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini kader-kader muda bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena itu panduan dari yang paling utama, poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saudara sekalian, inilah peranan para dai yang akan terjun ke daerah. Kalian akan menjadi dokter spiritual masyarakat. Ya, supaya jangan ada di tengah mereka kegalauan sampai kepada stres, depresi, sampai kepada putus asa seperti itu. Ya. Nah, Barakallahu ini performa kalian harus kita tampilkan di masyarakat bahwa kita adalah pembangun, bukan perusak. Ya, kita datang untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bukan menjadi ancaman. Karena seringkali ada suudzon, ada prasangka buruk. Datangnya orang-orang yang dari luar ke kampung-kampung itu dianggap ingin melakukan satu hal yang dapat mengganggu mereka. Tidak. Kita datang untuk membantu mereka. Kita datang untuk meningkatkan kualitas mereka. Kita datang dengan 2, amal ma'ruf, nahi munkar. Ya, kalau bahasa Pak Natsir itu binaan wa difa'an. Membangun dan membela. Ya, membangun dan membela. Karena kita warga Indonesia, dalam seluruh tatanan di Indonesia itu harus ada upaya untuk membangun dan membela. Ya. Karena itu Barakallahu ini ketiga yang harus dimiliki oleh para kader muda kita yang akan terjun ke daerah. Yang keempat itu adalah attitude, akhlak mulia. Masyarakat yang kalian akan datangi tidak tahu siapa Anda, tidak tahu bagaimana iman Anda, bagaimana ibadah Anda, tidak tahu. Ya mereka tahu apa? Perilaku Anda, akhlak Anda. Makanya saya nasihatkan dalam poin ini ringkasan saja, ada 4 unsur utama yang harus kalian bawa di tengah masyarakat itu. Inilah roh Islam. Roh Islam itu ada 4 inti. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Ya, ikhlas dalam beribadah. Dan itulah yang menjadikan para nabi dan rasul itu sukses dalam berdakwah. Ini kalau saya boleh simpulkan, keberhasilan para nabi dan rasul itu diringkaskan oleh Allah dalam 1 ayat saja, yaitu surat Al-Anbiya ayat 73. Allah katakan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa wahayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Ya, para nabi dan rasul itu diangkat oleh Allah menjadi dai-dai, menjadi penyelamat umat manusia yang berhasil dengan pola apa? A'immah, kepemimpinan. Kalau bahasa Bapak tadi itu ada keteladanan. Jadi ini justru yang hilang keteladanan. Ya, baik dari kelompok kalangan elit maupun dari kalangan-kalangan yang berada di tengah masyarakat ini. Hilangnya keteladanan. Dan itulah justru poin inti keberhasilan para nabi dan rasul. Makanya adik-adikku yang akan terjun ke daerah-daerah nanti, jadikan ini pedoman kalian. Surah Al-Anbiya ayat 73, jadilah orang yang memberikan keteladanan. Antara ucapan dan perbuatan harus seimbang. Ya, harus sesuai. Ucapanmu dan perbuatanmu harus sesuai. Itu yang harus kemudian menjadi motivasi kita dalam kita berdakwah, supaya dakwah kita berhasil. Kemudian para nabi itu oleh Allah diajarkan untuk senantiasa berbuat baik, terus berbuat baik, sebarkan kebaikan, ya. Dan kebaikan itu berarti membahagiakan orang lain.
seluruh filosof itu tidak ada sepakat dalam satu hal kecuali satu. Ya, semua filosof itu tidak pernah sepakat dalam satu hal kecuali satu. Mereka sepakat kalau Anda ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Ya, kalau Anda ingin sukses, ya bikin orang lain sukses. Dakwah ini bagaimana merubah orang supaya mereka bahagia. Ya, maka banyak berbuat kebaikan. Nah, termasuk sering kasih makan orang. Ya, termasuk apa saja yang bisa menjadikan orang itu bahagia. Berbuatlah terus kebaikan. Kemudian tegakkan sholat, itu hak Allah. Dan kemudian tunaikan zakat, itu hak manusia. Hablum minan nas. Makanya kalau bisa antum semua ketika nanti terjun ke lapangan sana, carilah satu profesi yang bisa mandiri. Ya, apakah itu cari ikan, apakah itu menanam kebutuhan harian, ya, yang kira-kira cepat menghasilkan, ataukah skill-skill yang lainnya. Dan yang paling berhasil dari laporan dai-dai kami adalah Tibbun Nabawi. Jadi itu ternyata yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah. Mereka sakit kita obatin dengan bekam. Kalau mereka ada gangguan jin kita ruqyah. Ya, ternyata itu sangat efektif di daerah-daerah. Menurut laporan yang kami baca dari dai-dai yang kami terjunkan ke daerah-daerah itu. Makanya kalau bisa jangan diberangkatkan anak-anak ini sebelum di training itu. Tibbun Nabawi. Alhamdulillah kemarin saya ikut men-training mereka, tapi lebih banyak kaitan dengan dakwah. Ya. Sekarang ini hanya sekedar penguatan saja. Ya, meskipun malam sudah lewat begini, tapi masih semangat. Udah ngantuk belum? Belum. Masya Allah, Masya Allah. Yang ngantuk orang tuanya. Jadi sekalian itu menunaikan zakat, kalau bisa kalian berzakat meskipun masih bertugas dakwah. Keren tuh. Ya. Subhanallah. Makanya jangan lupa rangkul para pengusaha. Ya. Di kampung-kampung itu jangan lupa rangkul para pengusaha. Kemudian rangkul para penguasa. Ya, di daerah-daerah itu jangan jauh dari penguasa, rangkul mereka. Karena peran mereka besar, pengaruh mereka besar. Coba ini, Ustadz Bukhari, Ustadz Rafiq, Ustadz Iqbal, Ustadz Anik merangkul RW saja udah kayak begini nih. Ya, apalagi yang dirangkul di atasnya kan, luar biasa itu. Jadi itu penting, ya, merangkul para penguasa, para pengusaha, selain juga mendekat dengan para ulama dan para tokoh masyarakat. Ya, bangun silaturahmi dengan mereka, kemudian cobalah petakan tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tempat itu dan cari bagaimana cara membantu melepaskan dari kesulitan mereka. Ya, jadi kata kuncinya apa? Solusi. Ya, kata kuncinya apa? Kalian datang memberikan solusi terhadap apa yang sedang dialami oleh masyarakat yang kalian dakwah itu. Dan itulah insya Allah kata kunci untuk berhasil. Baru yang terakhir, wa kanu lana abidin. Nah, seluruh para nabi dan rasul itu untuk menghamba kepada Allah. Jadi niatnya harus ikhlas karena Allah. Ini satu. Ya, sebagai rohnya Islam, ikhlas dalam beribadah, termasuk dalam berdakwah, dalam melakukan semua langkah. Yang kedua, as-sidqu fil muamalah. Harus jujur dalam bermuamalah. Ya, tidak boleh sekali kalian bohong. Tidak boleh sekali kalian janji tidak terpenuhi. Ya, sidqu fil muamalah ini akan menjadikan kalian sukses dalam merangkul banyak orang. Ya, karena orang itu yang dipegangi apa? Ucapannya. Kalau ucapannya sudah tidak dipegangi, apalagi yang akan dipegangi? Ya, itu yang kedua, as-sidqu fil muamalah. Yang ketiga, ar-rahmatu ma'al khalq. Ya, penuh kasih sayang dalam bergaul dengan masyarakat, muslim maupun non muslim. Ya, bahkan sama binatang. Ya, karena itu kalian harus menyentuh anak-anak, didiklah anak-anak yang kecil. Kalian harus merangkul remaja-remaja supaya kalian arahkan mereka
ke arah yang benar. Kalau harus dekat dengan ibu-ibu, ya, insyaallah kalau dekat ibu-ibu dimasakin terus, ya, harus dekat dengan ibu-ibu itu. Ya, kemudian rangkul bapak-bapak, ya, yang belum bisa baca Quran, ajarin Quran, belum baca sholat, ajarin sholat, deketin mereka. Jadi semua lapisan harus kalian rangkul, ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa hormat, dan itulah Islam. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Nabi, ana rahmatul muhdah, aku rahmat yang dihadiahi, yang dihadiahkan. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang memojokkan kalian, memfitnah kalian, ya, yang kemudian melakukan langkah-langkah yang tidak menyenangkan, jangan dibalas, ya, jangan dibalas, tapi balaslah dengan senyuman, balaslah dengan hadiah, ya, dan terus berbuat kebaikan, itulah balasannya, ya. Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik, ya. Ibarat mangga, kalian lempar batu, dia melemparkan dirinya. Subhanallah, hebat tuh mangga. Ingat-ingat tuh, ya, kalau ada orang jahat jangan dibalas dengan kejahatan, meskipun kalian sudah belajar jujitsu, Jujitsu ya, apa namanya? Jujitsu. Ya, udah tahu saya, dia belajar jujitsu itu. Tapi itu hanya untuk pertahanan diri, bela diri saja. Nggak usah digunakan untuk menyerang, apalagi untuk mengalahkan pihak lain. Ya, itu sekedar untuk bertahan diri saja. Jadi justru kita balas dengan apa? Dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Nah, itu yang ketiga. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama ikhlas dalam beribadah. Yang kedua adalah jujur dalam bermuamalah. Yang ketiga penuh kasih sayang dengan makhluk Allah ini. Dan yang keempat itqan dalam beramal. Ya, yang keempat apa? Jangan lupa itu itqan dalam beramal. Kata Nabi, idza amila al-muslimu amalan falyutqinhu. Kalau mengerjakan satu pekerjaan harus perfeksionis. Ya, perfeksionis ini sulit untuk dicapai kecuali orang beriman. Ya, orang-orang yang non-muslim itu sulit untuk mencapai itu, Pak. Karena itu butuh keseimbangan antara jasmani dan rohani. Dan saya sudah praktekkan itu. Ketika kita berada dengan bersama orang-orang bule itu, sulit untuk mereka mencapai perfeksionis itu. Tapi kita bisa mencapai karena keseimbangan jasmani dan rohani. Jadi itu makanya itqan itu harus selalu dibawa sampai ke daerah-daerah. Makanya kalian jangan lupa itqan meskipun nanti sudah berangkat ke luar negeri, ya. Dan itu adalah tempatmu semula, dan nanti kalian justru mendukung pesantren ini supaya menjadi besar dan bermanfaat untuk yang lebih luas lagi. Saya kira itu semakin panjang bicaranya semakin malam. Saya kira itu saja poin pokoknya. Mudah-mudahan itu menjadi bekal buat para wisudawan kita. Selamat menjalankan tugas dakwah, dan jangan lupa, ya, Al-Imam Al-Izz bin Abdul Salam dalam kitab Al-Qawaidul Kubra mengatakan, bila seseorang berjalan di atas jalan Allah, termasuk berdakwah, termasuk mengajar, termasuk ibu-ibu berkhidmat sama suami dan keluarganya, semua dalam ketaatan, senantiasa ada dua. Apa itu? Kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi jangan Anda anggap ini beban, jangan. Tapi semua apa? Kenikmatan dan kebahagiaan. Nikmati dan bahagia. Untuk selalu nikmati dan bahagia. Kalaupun kalian berada di tempat-tempat yang jauh, terpencil, gak usah telepon sama ibu Unus nangis-nangis. Cengeng namanya itu. Dengan, tapi ceritakan yang indah-indah. Apa yang kamu alami di sana semuanya indah. Dan apa yang kamu alami di sana semua bahagia. Meskipun kadang-kadang ada kurang dikit-dikit, kan? Biasalah itu, hidup manusia kan nggak ada yang sempurna, selalu begitu. Waalaikumsalam, terima kasih atas kesempatan ini dan saya bahagia sekali. Tapi saya tadi udah viralkan, udah tingkat nasional itqan sekarang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu dukungan semuanya. Dan saya ditanya juga, ini bekasnya di mana nih? Saya bilang Keranggan. Pada datang ke sini insyaallah. Jazakumullah atas segalanya. Alhamdulillah, amin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.